Balik lagi dengan Ferry Irawan, tentunya masih bareng aku Ferry, dan kali ini aku mau bawain suatu tempat yang cukup terkenal di Dieng, yaitu menjadi kawah yang katanya kawah terganas di Dieng karena kawah ini telah memakan ratusan korban gitu. Tapi gimana ceritanya dan nama kawah ini apa, kita akan bahas kali ini ya. Coba langsung aja. Kawah Sileri, kawah yang terkenal sangat ganas di daerah Dieng. Ya, kita tahu Dieng adalah tempat wisata yang cukup ramai ya, dimana ada banyak sekali kawah, danau, candi, dataran tinggi. Pokoknya keren di Dieng tuh, banyak sekali tempat-tempat wisata. Dan dibalik kerennya Dieng ini, dibalik keindahan Dieng, ternyata juga menyimpan cerita-cerita yang cukup ngeri gitu ya. Salah satunya adalah kawah Sileri ini. Kawah Sileri ini adalah kawah yang cukup aktif gitu dan sering sekali mengeluarkan lumpur-lumpurnya gitu, sampai ada suatu kejadian yang cukup mengerikan. Kawah seluas 4 hektar ini menjadikan kawah Sileri adalah kawah yang paling besar di dataran tinggi Dieng ya. Dimana perjalanan menuju ke kawah itu nggak lama, sekitar 15 menitan kalau dari Dieng. Dan kawah ini terkenal dengan kawah yang cukup mematikan ya. Terakhir aktif itu, dari segala informasi yang kita kumpulin, terakhir kali kawah ini aktif adalah pada tanggal 1 April 2018, di mana saat itu sedang ramai gitu katanya. Banyak sekali pengunjung yang mengunjungi kawah Sileri ini, tapi kawah ini tetap aja erupsi gitu dan mengeluarkan material-materialnya dari dalam gitu. Walaupun tidak ada korban jiwa pada saat itu karena tidak mengeluarkan gas CO2 atau gas-gas yang beracun lainnya, sehingga para korban hanya mengalami luka-luka ringan dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Dikatakan pada saat itu tinggi semburannya itu mencapai 150 meter ke atas, dan itu di radius sekitar 50 meter gitu. Berarti cukup luas dan besar banget ini ketika kawah ini meletus. Ini terjadi karena adanya tekanan uap air di bawah kawah ini, sehingga pada saat tekanan itu telah memuncak dan tempat itu tidak bisa menampung lagi, sehingga menimbulkan jebolan dan terlemparlah material-material dari dalam kawah ini. Tapi nggak hanya tahun kemarin ya, tercatat udah banyak sekali kawah ini melakukan reaktif gitu. Catatan dari kawah Sileri ini itu dimulai pada tahun 1943 dan setahun setelahnya, yaitu pada tanggal 4 Desember 1944 terjadi sebuah letusan di kawah Sileri yang cukup menghebohkan, di mana saat itu satu desa yang namanya Desa Jawera itu benar-benar tersapu habis oleh erupsi dari kawah Sileri ini dan menewaskan lebih dari 100 orang atau sekitar 117 orang pada saat itu. Semuanya tertutup dalam material yang dilemparkan oleh kawah Sileri ini, dimana dikatakan batu-batu sebesar kepalan tangan manusia, itu kepalan tangan orang dewasa itu bisa terlempar berkilau-kilau jauhnya, 2 kilo lebih. Batu yang kira-kira seberat 1 sampai 1,4 kilogram ini bisa terlempar sejauh itu, berarti tekanan di dalam kawah ini emang benar-benar besar gitu, dahsyat banget, sehingga membuat daerah di sekitarnya ini bisa tersapu. Itu satu desa itu hilang, yang namanya Desa Jawera ini benar-benar habis desa ini. Seperti juga pernah terjadi di tahun 79 itu di kawah Sinila ya. Terjadi suatu peristiwa di kawah Sinila yang saat itu memakan korban 149 kalau aku nggak salah. Pokoknya cek aja videonya, aku udah pernah buat video di kawah Sinila di sini ya. Dan saat itu kawah Sinila dan kawah Timbang itu mengeluarkan gas CO2 dan gas-gas beracun lainnya yang tidak berbau, tidak berwarna, cuman menyekik leher gitu. Sehingga orang-orang yang berlarian itu tumbang satu persatu di tengah jalan, yang kalau sehabis kejadian ini, kalau dilihat dari foto-fotonya itu cukup serem sih, di mana mayat-mayat berkelimpangan di tengah jalan gitu, di pinggir-pinggir jalan. Wow. Kembali lagi kita bahas untuk kawah Sileri ya. Setelah tahun 44 ini kawah Sileri meletus, pada tahun 56 juga melakukan aktivitasnya kawah ini, tapi tidak memakan korban sampai pada tahun 64, tepatnya tanggal 13 Desember 1964, di mana kawah ini meletus, yang ledakannya ini tercatat memakan korban sebanyak 114 orang tewas akibat erupsi dari kawah ini.
dimana diceritakan pada saat kejadian itu ledakannya sungguh dahsyat dan orang-orang yang ada di sekitar ini itu terkena imbasnya dari gas beracun sampai lumpur panas yang ada di kawah ini. Dan juga kawah ini telah tercatat seringkali bererupsi pada tahun 2003, 2009, 2017, bahkan yang terakhir 2018. Belum ada larangan untuk mengunjungi kawah ini, cuman emang harus berhati-hati sih, karena di daerah ini nggak ada pagar-pagar pembatas, sehingga kalau kita tergelincir bisa bahaya sekali, kita bisa masuk ke dalam kawah ini. Dan kemarin waktu aku kesana juga kawah ini cukup sepi ya, nggak begitu banyak pengunjung gitu. Dari info yang dikumpulin, ternyata di Dieng itu ada 10 kawah yang aktif gitu. Kawah Sikidang, kawah Sileri, kawah Sitimbang, pokoknya banyak sekali kawah-kawah yang ada di Dieng ini dan bisa meletus setiap saat. Dieng adalah merupakan suatu kawasan yang terbentuk dari kaldera gunung raksasa ya. Kaldera itu kalau ada gunung yang meletus terus membentuk suatu kubangan. Nah, di dalam ini disebut kaldera. Dengan kata lain, Dieng itu adalah kawasan di mana suatu tempat itu berada di dalam gunung purba gitu. Kalau ada yang pernah ke Sindoro mungkin bisa dilihat dari atas, itu terlihat jelas bahwa Dieng itu di dalam sebuah cekungan gitu, yang menjadikan tempat ini sangat subur dan juga indah gitu, eksotis banget ini tempat. Banyak sekali tempat-tempat wisata dan tempat-tempat keren lainnya di Dieng ini. Ketinggiannya di Dieng ini rata-rata adalah 2000 meter di atas permukaan laut dan penduduknya lebih dari 80.000 jiwa di Dieng ini, menjadikan seluruh penduduknya ini cukup was-was gitu ya. Cukup gimana ya, mungkin bagi penduduk Dieng udah terbiasa ya, tapi bagi orang-orang biasa ini melihat orang-orang yang tinggal di dalam kaldera purba ini ya cukup ngeri juga sih. 80.000 jiwa cukup banyak juga ya. Mungkin cukup sekian cerita kawah Sileri dari aku. Apabila ada kesalahan-kesalahan, aku mohon maaf dan langsung saja komen di bawah untuk dibenarkan. Mungkin kita sambung di video-video selanjutnya, di cerita-cerita yang selanjutnya, dan terima kasih.